Oke, sudah. Oke, sudah direcord ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan semoga pertemuan pada siang hari ini kita bisa sama-sama sharing ya. Jadi bukan berarti saya di sini lebih bisa atau apa, tapi saya ingin kita semua bisa berbagi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan maupun jika ada kendala-kendala apapun itu nanti bisa bareng-bareng sharing di sini disampaikan saja ya. Cuman pada siang hari ini nanti saya akan lebih fokus kepada pengiriman. Saya izin ada suara background. Iya iya iya. Iya. Oke, sudah saya izin share screen. Eh, Terima kasih. Jadi untuk siang hari ini saya akan lebih berfokus kepada pengiriman satu sehat terkait dengan metode bundle ya. Jadi mungkin yang untuk rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini yang sebelumnya sudah ikut di webinar petir ya di batch 1 maupun batch 2 mungkin sudah pada paham ya terkait dengan yang non bundle atau secara parsial. Tapi untuk siang hari ini ya karena kemarin waktu kita di onset itu belum sentuh terkait dengan metode bundle ini, maka saya rasanya seperti hutang gitu ya, seperti hutang yang belum saya sampaikan terkait dengan metode bundle ini karena ada beberapa vaskes yang atau rumah sakit yang tertarik terkait dengan pengiriman eh, data untuk metode bundle ini. Ya. Tapi saya yakin sebetulnya secara pengiriman itu sama ya, data yang dikirimkan sama, cuma ada beberapa hal teknis saja yang membedakan antara pengiriman bundle dengan pengiriman apa namanya yang secara parsial ya atau secara non bundle. Nah, di sini nanti saya akan tidak akan panjang lebar sebetulnya, tapi saya akan menjelaskan poin-poinnya saja terkait dengan bagaimana sih metode bundle itu. Nanti lebih banyak mungkin kita akan sharing dan kita coba ke postman collection-nya. Ya mungkin di sini tadi ada mungkin ada yang belum kenal dengan saya gitu. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Baik, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Yosef Aditya Wicaksono ya. Saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Saya staf IT di sini ya, lebih kepada menghandle terkait dengan uh, aplikasi ya, biasa disebut dengan application administrator di sini dan terkait dengan satu sehat ini memang kebetulan kami dari Rumah Sakit Karyadi sebagai piloting awal terkait dengan satu sehat, kayaknya kami mungkin untuk perjalanannya bisa lebih awal dan diikuti dengan beberapa rekan-rekan rumah sakit vertikal yang hari ini juga hadir. Di sini ada Pak Dodi, kemudian tadi saya lihat ada yang dari RS-PON ya Mas Fauzan juga ahlinya di satu sehat juga dan ada beberapa ahli juga yang dari rumah sakit murah atau mungkin rumah sakit vertikal lain yang mungkin belum belum saya bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi di sini kita tempatnya kita sharing ya baik di grup maupun di acara webinar ini. Uh, Sebelum saya menginjak ke materi yang lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa sih sebetulnya metode bundle itu. Kalau kita lihat di sini kan apa kita mungkin di pelotnya atau postman collection-nya satu set itu kan mungkin ada yang tahu tempatnya, ada yang tidak tahu karena tahunya kita mungkin di pilot itu kan ya secara resource-nya oh hanya mungkin pasien, kemudian practitioner, kemudian location, organization, encounter, condition dan lain-lain. Tapi lalu di mana tempatnya si bandul inilah nanti saya akan tunjukkan. Nah, sebetulnya secara pengertiannya sendiri ya metode bandel ini merupakan metode pengiriman resource satu set itu ibaratnya sekali kirim. Ibarat kita beli paket ya,
dalam satu toko, ya, toko online gitu kan, membeli dua barang gitu, membawa dua barang yang kita biar biar ongkirnya itu murah gitu ya. Kita kan biar ongkirnya murah ya langsung kita jadikan satu aja gitu ya, biar biar apa namanya biayanya itu ringan gitu. Nah, contohnya seperti itu. Bandel juga seperti itu ya. Beberapa resource yang kita kirimkan ya, itu yang awalnya kita kirim satu itu kita kelompokkan menjadi satu, kita kirim bareng-bareng. Nanti apa manfaatnya nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau secara teknis ya, secara contoh teknisnya ya, ini saya tidak akan mencontohkan bundle yang lain, tapi khusus khusus untuk bundle encounter dan condition saja. Sebenarnya kalau yang lain bisa mengikuti ya, karena kalau kita lihat di sini rekan-rekan untuk production kan juga masih di use case 1. Nah, contoh untuk encounter dan condition ya. Untuk encounter dan condition ini apa namanya? eh, yang awalnya jika dia parsial itu dikirimkan encounter dulu baru condition gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada atau rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini pernah melakukan ini, ya, mengirim encounter dulu baru mengirim condition. Tapi kalau bundle itu dia bisa dikirim sekaligus ya dalam satu waktu. Jadi istilahnya dia satu paket gitu ya, satu paket pengiriman. Tidak perlu kita mengirim secara terpisah gitu ya, antara encounter dan condition. Jadi ini menggunakan metode bundle. Inilah yang dinamakan dengan metode bundle. Tapi apakah hanya encounter dan condition saja yang bisa dikirim menggunakan metode bundle? Tidak. Ya, ada beberapa teknik di satu sehat yang pengirimannya itu bisa dilakukan secara bundle. Ya. Yang pertama, ya, untuk encounter dan condition, ya, itu bisa dikirimkan menjadi satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah encounter, condition, observation, procedure, composition. Ya. Dan yang ketiga adalah encounter, condition, observation, procedure, composition, medication, medication request, dan medication dispense. Kemudian yang keempat adalah service request, specimen, observation, dan diagnosis report. Kemudian yang kelima adalah allergy intolerance, clinical impression, ya, kondisi pulang ini ya maksudnya ya, service request untuk kontrol, dan prosedur untuk edukasi. Nah, sebetulnya dari kelima teknik ini ya, ini memiliki kompleksitas masing-masing. Kalau kita lihat di sini bahwa pengiriman bundle itu pengiriman yang istilahnya jadi satu pelot ya. Kalau kita tahu di JSON itu kan di Postman Collect satu sehat itu kan ada bodinya ya. Kalau tadi yang Pak dari Lamongan nanti menyampaikan kalau di Postman mungkin bisa karena sudah ada contohnya lah. Kalau di apa namanya bundle ya, itu dia ada banyak sekali apa namanya barisnya, ya, barisnya ke bawah itu banyak sekali. Kalau encounter sama condition ini udah banyak ya, apalagi yang kemarin coba yang kita lakukan di Karyatif terkait dengan resep itu ya, itu mencapai kurang lebih 2000-an baris. Tapi perlu diingat bahwa dari 2000-an baris itu lebih mudah dalam proses pengirimannya. Kalau kita sudah paham secara strukturnya. Nah, ini tadi Bapak dari RSM Lamongan, gimana kita mudah dalam memahami fire-nya gitu. Secara struktur fire itu sebetulnya mudah ya, tapi perlu pembiasaan saja ya. Nah, itu nanti yang istilahnya kita nanti akan saya sampaikan gimana cara atau trik untuk apa ya istilahnya mudah kita trik mudah ya, dalam kita itu mempelajari terkait dengan resource bundle di uh, satu sehat ini gitu ya. Maksudnya bundle non bundle itu juga sebetulnya. Nah, ini adalah beberapa teknik yang ada penyebab bundle di satu sehat. Kemudian, nah ini sebenarnya mengapa sih uh, menggunakan teknik pengiriman bundle gitu di satu sehat?
Kalau ini adalah secara persepsi atau pandangan saya ya. Jadi mungkin dari pilot itu tidak ada ini kalau kita mungkin buka untuk pilot playbooknya ya di produksi saya tidak ada. Gitu. Tapi ini secara best practice-nya kami yang menggunakan bundle. Yang pertama dia tidak akan mengganggu aplikasi utama ya karena biasanya kalau metode bundle ini kita akan menggunakan biasa teman-teman sering cron job atau kalau kita sebut di sini adalah middle service. Jadi middle service ini yang menjadi penggerak utama dalam proses pengiriman satu sehat ini gitu ya dengan metode bundle. Jadi jadi tidak langsung integrated atau masuk kepada source code dari SIM RS maupun RMI kita ya. Jadi tidak kita tempelkan di sana. Jadi jika ada kendala, misal kita kan yang namanya bridging pasti suatu saat pasti ada kendala, itu secara pengiriman tidak akan menjadi blocking ya dalam proses pengiriman di satu sehatnya. Jadi akan lebih kalau kami lebih luas gitu ya, dengan proses pengirimannya. Karena kita pisah, misalnya ada kendala, oh ternyata kendala di sini, jadi secara existing tidak terpengaruh. Kemudian yang kedua tidak ya ini yang kedua tadi tidak perlu menyisipkan resource pada existing system tadi sudah saya bahas juga. Jadi secara resource-nya tidak perlu kita sisipkan kepada sistem existing karena kita sudah menggunakan middle service. Ya. Jadi tidak perlu bongkar lah intinya gitu, tidak perlu bongkar sistem existing. Kemudian yang ketiga kita bisa mengatur timer pengirimannya gitu ya. Jadi timer pengiriman ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa bisa kita atur di sini. Nah, misal karena kita di satu sehat itu kan mungkin Bapak Ibu di sini ya rekan-rekan di sini sudah coba mengirim ke production, ada kendala apa? Kendalanya adalah biasanya kita terblok oleh limit ya, maksimal limit dari pengiriman. Biasanya kan ada error atau respon error dari satu sehat saat kita kirimkan itu ada terkait dengan limit pengiriman ya dalam 1 menit ya. Nah, berapa ya kalau tidak salah itu 150 ya, 150 pengiriman per menit. Tapi kan kalau kita lihat mungkin kalau resource-nya masih kecil, kalau encounter condition mungkin tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau sudah masuk ke fase-fase berikutnya pasti akan menjadi blocking. Jadi nanti yang perlu disiasati adalah kita atur timernya, kita kirim mungkin setiap menit ya itu berapa data, kemudian terus dia akan ada queue-nya, ada antriannya sampai nanti dia bisa terkirim semua. Ini penting teknik ini ya karena kadang apa yang terjadi di lapangan itu kita sudah siap datanya tapi ternyata terblok di sistemnya karena limit, terblok di sistemnya karena limit. Nah, ini bisa kita atur sesuai kebutuhan ya. Kemudian data yang dikirimkan merupakan data file pasien. Nah, karena metode bundle ini ya, karena dia adalah post ya, sebetulnya secara patch-nya ya, secara patch-nya itu kalau kita tidak atau secara put-nya ya itu bisa kita hindari dengan ini gitu. Tapi kalau memang nanti ada perubahan data ya juga perlu kita lakukan itu ya. Tapi untuk saat ini pengalaman kami ya ini karena berdasarkan pengalaman data-data final yang benar-benar kita kirimkan. Jadi tidak data-data yang mungkin masih diagnosisnya masih belum tegak dan lain-lain belum berani kita kirimkan. Karena ini yang kita kirimkan adalah data final pasien ya atau yang biasa rekan-rekan di sini adalah data final claim gitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima ya tadi juga saya sampaikan sama di yang nomor 3 dapat mengurangi maksimal limit pengiriman per menit ya. Jadi karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini penting yang harus kita ketahui dan kita pahami bahwa mengapa kita harus menggunakan bundle secara non bundle atau secara partial itu kan ada gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini
Nah, ini juga nanti mungkin nggak tahu nanti dari petir akan share materi saya di mana. Nanti bisa mungkin di grup juga tidak apa-apa lah nanti ya, nanti saya sampaikan di grup. Jadi terkait dengan cara postman fork atau import ya, ini juga kadang mungkin mohon maaf ada mungkin rumah sakit di sini baru apa namanya kenal dengan satu sehat yang mencari postpaid collection-nya ini caranya gitu ya. Tapi syaratnya Bapak Ibu rekan-rekan semua itu harus daftar dulu di portal satu sehat untuk mendapatkan client ID dan client script-nya untuk bisa nanti eh, masuk ke untuk mendapatkan client ID, client script untuk environment di development-nya ya. Dan ini aksesnya, jadi jangan sampai salah ya, karena Postman Collection itu kadang ada beberapa yang mungkin diupdate sama teman-teman DTO di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ingin benar-benar update-nya, ini linknya, update-nya akan di sini semua. Kemudian yang kedua kita akan buat login Postman-nya ya. Kita harus punya akun Postman. Kemudian kita download Postman desktop ya. Postman desktop harus punya. Kemudian kita lakukan fork atau export collection ya. Ini sebetulnya di apa namanya playbook itu ada ya di playbook itu ada, tapi mungkin ini secara singkatnya ya, di materi-materi teman-teman DTO juga ada ya. Kemudian setelah kita lakukan fork atau export collection, ya, kita lakukan fork atau export environment-nya ya, yang ingat yang dipilih yang development ya. Kalau nanti production ya kita pilih yang production. Nah ini yang poin 4, yang poin 5 ini kadang sering kelewatan. Kenapa? Karena tidak menggunakan environment. Kadang langsung menuliskan client ID, client script-nya pada collection-nya. Itu adalah teknik yang salah. Gitu ya. Dan ini sangat dihindari untuk hal seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya masukkan client script sama client ID-nya itu ada environment itu yang sudah didapatkan di portal Sehat. Kemudian lakukan uji coba ya pada Postman desktop ya. Jadi setelah kita ekspor atau kita fork itu kita akan masuk di Postman desktopnya ya. Nah, ini yang kita pilih untuk lokasi untuk pilotnya, ini collection-nya kita pilih yang paling atas, public Postman workspace satu sehat. Ini selalu update ya. Jadi ini yang harus kita apa namanya? Saya beri pointer dulu ya sini ya. Nah, ini yang eh, digunakan. Kemudian yang kita pakai untuk bundle itu resource-nya di collection yang nomor 2 ya. Collection nomor 2 ini terkait dengan resume medis atau masternya. Kalau yang satu itu adalah masternya ya, masternya. Nah, biasanya kita terkait dengan apa namanya pasien untuk mendapatkan IHS pasien itu seperti apa, kemudian membuat location, kemudian organization, encounter, condition, observation, prosedur itu ada yang nomor 1. Kalau nomor 2 itu terkait dengan resume medis, ya, terkait dengan use case-nya, ya. Dan ini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu yang atau rekan-rekan yang dulu pernah ikuti batch 1 dan batch 2 sudah pernah saya sampaikan bagaimana kita cara untuk fork-nya, kemudian sampai mendapatkan apa namanya untuk pilotnya. Kalau dulu kan kita pakainya yang satu ya karena kita belum ke use case. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang 2 yaitu terkait dengan resume medis di metode bundle ini. Nah ini eh, lokasinya ada di sini ya, ada 5 tadi yang saya sampaikan. Nah ini salah satu bentuk atau contoh dari resource terkait dengan bundle untuk encounter condition sampai yang terakhir terkait dengan allergy intolerance. Nah, ini yang akan nanti kita pakai. Jadi jangan salah tempat. Oh, di mana sih saya harus cari foldernya untuk mendapatkan bundle? Sempat ada pertanyaan seperti itu karena di saya ya terkait dengan bagaimana kita mencari untuk
Postman collection-nya. Ini bersifat publik ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, jadi tidak bersifat privat, tapi syaratnya sudah terregistrasi di portal Satu Sehat dan mendapatkan client ID, client secret untuk development. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kita, ini ada yang nyoret-nyoret ini ya, mungkin kecoret. Nah, ini sebenarnya struktur HL7 Fire pada metode bundle di Satu Sehat gitu ya. Secara strukturnya, ya ini saya minimize semua. Sebetulnya secara strukturnya itu ini sederhana gitu ya. Kita di sini yang awalnya kita hanya mengirimkan secara encounter itu hanya satu encounter saja, kemudian baru kita kirimkan condition, tapi kalau dengan metode bundle, satu encounter dengan dua condition bisa kita kirimkan secara bareng-bareng. Ya ibarat tadi kita beli online ya, belanja online itu kan satu toko, misal kita mau beli tokonya itu toko komputer gitu ya, mau beli keyboard sama mouse gitu. Nggak mungkin kita keyboard kita check out dulu ya, kemudian kita mouse kita check out dulu, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau itu bisa kita kirimkan bareng, biar ongkirnya lebih murah, ya kita kirimkan bareng aja. Ya, contohnya seperti itu. Di Bandung juga seperti itu, lebih efisien terkait dengan proses pengirimannya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, kalau secara rate limitnya, yang harusnya ini adalah 3 kali proses pengiriman yang akan memakan limit untuk uh, apa namanya transaksinya ya untuk ngepostnya, ini bisa kita simplifikasi menjadi hanya satu. Itu kan lebih hemat, menghemat dua ya, menghemat dua proses. Nah, ini yang kenapa sih metode bundle ini sangat efektif gitu ya kalau menurut kami. Tapi memang itu semua tergantung style dari masing-masing rekan-rekan yang ada di sini. Nah, ini saya contohkan, ini encounter, ini condition satu, ini condition dua. Ya. Dan yang selanjutnya adalah eh, bagaimana ya kita mendapatkan UUID. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yang sebelumnya ini, kok harusnya kan ini tuh akan muncul kalau sudah kita post, ya kan? Kalau kita menggunakan parsial itu kan ini akan muncul setelah kita lakukan post ID untuk encounter-nya. Nah, ini kok tiba-tiba sudah ada. Ya, bahasa Jawanya itu mak duduk itu kok sudah ada gitu kan, ya aneh itu ya, tapi inilah yang namanya metode bundle gitu. Jadi ini ini kita dapatkan dari mana, ini sebetulnya adalah sebagai temporary saja ya. Ini tidak disimpan dalam basis data atau di dalam database kita, tapi ini sebagai tampungan saja, sebagai tampungan saja. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya OOID tersebut? Kita dapatkan OOID tersebut itu melalui URL ini ya, https ya www.uuidgenerator.net. Nah, ini publik ya, bisa diakses siapapun dan ini bersifat unik ya. Jadi bersifat uniknya apa? Ya, bersifat uniknya adalah ini berbeda-beda antara misal saya mungkin dengan Pak Dodi sama-sama generate gitu ya. Itu akan berbeda gitu ya. Kemudian misal bareng-bareng 3 orang ya, saya, Pak Dodi, Mas Edi gitu ya, bareng-bareng generate, itu akan berbeda. Berapapun itu UID-nya, itu secara apa namanya keunikannya itu benar-benar unik karena UID. Nah, di sini untuk mendapatkan, kita lakukan pengambilan data di sini ya. Jika kita mengirimkan bundle dengan encounter dan dua condition, itu maka apa namanya kita harus mengenerate 3 UUID ya, UUID encounter, UUID condition 1 dan UUID condition 2. Jadi perlu 3 UUID generator
yang harus kita generate. Jadi tidak eh, tidak hanya satu ya, tapi ada tiga ya, karena satu untuk encounter, yang satu untuk condition satu, yang satu untuk condition dua ya. Nah, nanti nanti bagaimana proses penempatannya nanti akan saya contohkan. Nah, di sini saya sampaikan disclaimer-nya ya, ini hanya untuk tampungan sementara ya, jadi tidak disimpan di dalam database. Ya. Kemudian ada bertanya lagi, terus penerapannya di sistem di pemrogramannya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya, kalau kita di sini ada developers corner ya. Nah, di developer corner ini ada di developer corner ini ya, ini ada beberapa bahasa pemrograman di sini ya. Ada VB, ada PHP, ya, ada Python. Nanti akan saya tampilkan ya untuk contoh-contohnya. Nah, kemudian ini yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana cara kita menempatkan UID-nya. Ini contoh untuk satu encounter dan dua condition ya, dengan dua condition. Nah, ini sebetulnya nyambung ya. Ini yang atas, ini yang kedua adalah yang bawah ya. Karena ini satu kesatuan, tapi kalau saya potong kan harus saya sampingkan seperti ini. Nah, ini terkait dengan cara penempatannya. Nah, ini tadi kan yang paling atas itu adalah dia encounter. Ya. Encounter, ya. Encounter di sini kalau kita pas mengirimkan condition, ya, itu kan kita juga harus mengirimkan atau menyertakan reference untuk encounter-nya. Itu sama, di bundle juga seperti itu. Tapi dengan kita menyertakan UUID-nya kita ya, UUID-nya kita harus kita samakan antara encounter satu dengan encounter yang ada di condition satu maupun condition 2 itu harus match, harus sama. Ya, di mana lokasinya? Lokasinya ada di sini. Nah, ini harus sama, tidak boleh beda. Ya, kalau ini penempatannya salah, maka nanti akan muncul error. Errornya apa? Untuk location dari eh, apa UUID encounter itu tidak sesuai, akan ada respon errornya seperti itu. Jadi harus sesuai dan harus sama di sini ya, tidak boleh berbeda. Nah, penempatannya di sini ya, ini untuk condition satu, ini untuk condition 2. Nah, di dalam encounter di sini ya, untuk transaction bundle-nya, diagnosisnya di kondisinya itu juga disertakan. Kalau ini saya contohkan ada dua, ada condition satu, condition 2 itu disimpulkan dengan rank ya. Di sini ada rank satu, rank 2 ya. Ada rank satu, ada rank 2. Nah, kalau ada 3 ya nanti ada rank 3 dan seterusnya. Nah, urutannya harus sama di sini ya. Sesuai dengan yang ada di encounter atas. Nah, di sini uh, untuk diagnosisnya seperti apa? Contoh diagnosisnya untuk yang atas, ya, untuk diagnosis untuk condition ya, untuk condition satu, UUID-nya ditempatkan di sini. Kemudian dia akan nge-reference-nya di sini. Ya, jadi harus sesuai dengan UUID-nya. Ya, untuk condition ya condition. Kemudian untuk condition satu, condition satu, untuk condition 2, untuk rank 2 ya di condition 2. Nah, ini yang harus kita ketahui ya, terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa mengirimkan eh, apa metode bundle dengan satu encounter dengan dua condition, di mana kita menempatkan untuk UUID encounter condition satu dan encounter UUID untuk condition 2. Ini adalah lokasi penempatannya. Kemudian yang selanjutnya
kita akan coba masuk ke collection-nya ya. Kita akan masuk ke collection-nya. Saya screen untuk Postman collection-nya. Dan collection. Sudah terlihat ya share screen saya ya, yang untuk Postman-nya ya. Halo, apakah sudah terlihat Postman saya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Terima kasih. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, kalau kita akan mengambil secara forknya atau secara ekspornya itu tadi menggunakan link tadi ya. Bentar, saya coba tampilkan untuk link dari fork collection yang secara publiknya, biar biar ada gambaran juga ya. Nah, tadi linknya yang di PPT saya tadi ada, yaitu linknya nanti akan mengarah ke sini dan diklik saja yang ini ya, Postman Collection public Postman Workspace. Ya. Nah, di sini ada beberapa collection ya, yang kita pakai untuk bundle itu adalah collection 2 ya, kelas 2 di semua medis. Di sini ada contoh 5 bundle ya di sini. Nah, ini yang akan kita pakai untuk pelot-pelotnya ada di sini semua ya, pelot untuk proses pengirimannya seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita ada di sini ya terkait dengan resource ya, ini ada banyak, ada organization, partition, and organization ya, condition ya, dan lain-lain. Tadi sangat menarik sekali tadi dari Pak Rofik ya, sudah sampai ke observation ya. Tinggal tinggal composition maupun sama prosedur itu sebenarnya berkelanjutan ya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Nah, oke, itu tadi. Yang pertama tadi kita harus lakukan fogging ya. Caranya tadi ya mungkin sudah saya contohkan, tinggal diklik kanan, kemudian di titik-titik tiga ini kemudian klik fog dan nanti tinggal kita buat fognya, kemudian kita create ya. Kemudian untuk environment-nya juga sama ya. Kita pakai yang development, kita fork ya kita fork, kemudian kita uh, fork environment. Nah, setelah itu berhasil, baru kita mengarah ke Postman di desktopnya. Saya tuh sebetulnya kalau warnanya putih itu malah terlalu cerah gitu ya. Coba saya ganti dulu untuk temanya. Ya, saya ganti seperti gelap dulu aja. Nah, biar tidak bingung. Nah, ini yang desktop. Coba saya sharing yang desktop untuk Postman saya. Nah, ini kita di Postman desktopnya. Ya, kalau kita sudah fork, nanti akan muncul di collection-nya kita. Ini macam-macam ya. Di sini ada collection saya. Ini kita buka di yang collection 2 ya. Kemudian use case untuk resumé medis 6. Kemudian untuk environment-nya jangan lupa diklik ya. Kita pakai yang development ya, development muncul, dan jangan lupa untuk mengisi terkait dengan client ID sama client script-nya ya. Itu disesuaikan dengan masing-masing rumah sakit ya, atau masing-masing pasien kes. Nah, ini contoh untuk apa namanya resource di bundle-nya ya, atau pelletnya. Ini ada di sini. Saya tadi coba.
Saya sudah buat contoh ya di sini. Karena sekarang validasinya cukup ketat ya, karena kemarin baru saja di launching terkait dengan validasinya ada beberapa pengetatan. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini sudah mengalaminya. Jika sudah ngepost, saat dipost ulang duplicate atau saat ngepost kemudian secara tanggalnya itu masih sama ya duplicate. Nah, itu hal tersebut menjadi pembatasan validasinya. Kemudian untuk kita coba lihat salah satu pelotnya tadi. Yang mana ya? Sebentar. Saya sudah coba buat untuk contohnya ya. Untuk contohnya ya kalau enggak nanti kita buat bareng-bareng di sini. Nah, yang pertama kalau kita coba lihat untuk strukturnya ya, saya coba buka notepad-nya tadi. Yang atas itu adalah encounter ya. Kalau resource type-nya kita menggunakan bundle ya tipenya transaction. Lah entry-nya inilah ya secara array-nya dia ada 3 array. Ya, 1, kemudian 2, 3 ya. Ini encounter, ini condition 1, ini condition 2 ya. Ini sebentar yang saya share nih notepad ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Saya buka dulu untuk ininya. Nah, ini tadi. Ini yang tadi harus sama. Ini untuk UUID terkait dengan encounter ya. Kemudian yang di condition reference-nya harus sama ya. Ini kan ada reference condition encounter-nya ya. Belakangnya ini berapa? 9 D74. Sama di sini harus D74. Kemudian condition ya atau diagnosisnya ya ini kan tadi kita punya ya punya 2 ya satu untuk apa namanya untuk condition 1 ya ini sama yang di encounter ini dia ada diagnosis condition 1 atau rank 1 ini harus sama ya. Contoh 1058 coba saya lihat di ini kan yang di encounter, saya coba lihat di condition yang 1. Condition yang 1 apakah sama? Nah ini 1058. Kalau saya kecilkan nanti mungkin nggak kelihatan. Coba saya kecilkan. Tetap kecilan ya. Itu. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi di sini encounter reference di condition array yang kedua adalah encounter-nya harus di reference ya. Ini untuk apa? Untuk bahasanya itu mengkonekkan antara encounter dan condition itu harus match ya, tidak boleh tidak match ya. Jadi terkait dengan pengirimannya atau kita mau meng-create secara UUID-nya itu harus full ya. Kemudian coba kita lihat di sini untuk condition 2 ya. Condition 2 ini kan ada koleksi untuk UUID 2. UUID 2 itu adalah terkait dengan condition 2. Nah, condition 2 ini juga sama harus sama di array yang ketiga. Condition 2 ini misal contoh 11 C 0 itu juga harus sama 11 C. Nah, ini ya mungkin harus kita pahami dan harus kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana cara kita untuk memahami terkait dengan resource dari satu sehat untuk bandelnya ini. Jadi itu ya lah bagaimana caranya ya untuk kita memakai pilot ini. Nah, hal yang penting yang jangan kita lupakan ya adalah di resource ini ya kita mengganti terkait dengan organization-nya ya.
terkait dengan organisasi. Location-nya harusnya terdaftar dulu ya. Kemudian untuk ini organisasinya itu harus sesuai untuk dengan organisasinya masing-masing. Oke, kita coba untuk apa? Boleh coba share JSON-nya ya. Iya, nanti saya share deh. Oh, itu sebenarnya secara pilot ada kok, tinggal bagaimana cara kita share-nya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi saya akan ajarkan terkait dengan bagaimana kita menempatkan UUID-nya dan bagaimana kita mengenerate-nya. Kita masuk ke halaman yang ini dulu ya. Di halaman terkait dengan UUID. Terkait dengan UUID. Coba saya share screen untuk UUID-nya. Oke. Misal kita akan mengirimkan satu encounter dengan dua condition. Kita tinggal masukkan saja di sini tiga, tinggal klik generate. Nah, setelah kita klik generate, setelah kita klik generate di sini, kita tempatkan sesuai dengan rumahnya. Yang satu untuk encounter, yang satu untuk condition 1, yang satu untuk condition 2. Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya. Ya, ini untuk encounter. Oke, ayo kita coba terapkan, kita copy ya. Mungkin kita akan masuk ke notepad-nya tadi. Nah, ini tips juga bagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua yang atau rekan-rekan semua yang di sini bingung kalau buatnya di Postman Collection, bisa kita buat di notepad atau ya text editor yang lain lah, silahkan. Nah, contoh ini kita akan mengganti apa untuk UUID encounter-nya. Encounter ada di sini, kita pastekan di sini, kita pastekan. Nah, D38E sebentar. Sudah notepad, oke sudah. Kemudian jangan lupa kita reference encounter-nya juga kita rubah di bawah. Pokoknya kata kuncinya reference ya, encounter. Nah, encounter reference kebalik Pak. Encounter reference ini harus sama di atas ya. Sama di atas, kita pastekan di sini. Paste. Nah, kemudian yang bawah juga sama karena kita kondisinya ada ya. Ini kita pastekan di sini. Kita pastekan. Nah, jadi ini A38E, encounter-nya, pastikan yang di atas juga A35E. Kemudian yang kedua, kita ambil UUID yang kedua. Ya. UUID yang kedua adalah A6CC. Ya, ini kita copy, ya, kita copy. Kemudian kita arahkan ke notepad-nya tadi. Ya, untuk condition 1. Condition 1 di mana? Ya, condition 1 itu ada di di diagnosis yang condition yang rank 1. Ya, ini kita pastekan di sini. Kita pastekan. Jangan lupa yang bawah juga diubah. Jangan cuma yang atas saja. Itu nanti tidak match secara UID-nya. Di bawahnya lokasinya di mana? Di sini tadi ya. Di rank 1 yang ini, yang paling atas. Nah, ini untuk encounter, yang ini untuk condition 1. Nah, ini condition 1. Kita pastekan. Kemudian kita ambil lagi untuk UID-nya ya, ke UID yang ketiga untuk encounter yang kedua. Kita copy, kemudian kita ke notepad lagi. Di sini kita akan ke condition atau rank yang kedua. Kita pastikan di sini. Kita pastikan ya untuk rank kedua ya di sini. Ini ada AB2C ya. Kemudian di sini sama ya, yang kita rubah ini ya. Ini kan ada untuk rank 2, yang ini yang rank 1 ya. Ini kita pastekan di sini, kita paste sini. Oke. Ya, AB2C. Nah, ini berarti sudah kita ubah semua. Kemudian, nah hal yang selanjutnya biasanya itu kita kan tidak boleh, kan tidak mungkin juga secara logikanya ada pasien periksa
di hari dan jam yang sama gitu ya dengan pasien tersebut ya. Itu kan terjadi duplikat. Yang kita ubah selanjutnya ya, coba saya expand dulu untuk ininya ya, untuk eh, JSON-nya. Nah, ini panjang ini ya. JSON-nya coba saya cek ini JSON-nya ada berapa kalau encounter sama condition saja ya. Saya tidak hafal. Coba saya buka dulu untuk encounter dan condition. Ada 217 ya. Ada 217 ini baru encounter sama condition ya. Tapi kalau sama resep panjang sih. Tapi sebetulnya secara prinsip sama. Tinggal kita bisa mengidentifikasi saja array ini tuh miliknya siapa. Itu udah cukup gitu ya. Nah, yang penting di atas yang harus kita perhatikan di sini, pasien ya harus kita ubah. Pasien dummy sudah tahu semua ya. Ada itu linknya untuk pasien pasien dummy-nya. Kemudian untuk partisionernya itu sama. Ini sebetulnya namanya pasien satu ya. Yang satunya ini adalah partisioner satu, belum saya ubah namanya displaynya. Saya ubah dulu ya. Ini untuk eh, pasien satu, ini untuk praktisioner satu ya. Kalau enggak nanti mungkin di grup details atau yang belum gabung di grup details atau mungkin nanti saya share juga kontak saya jika ada yang mau sharing-sharing terkait dengan itu saya juga silakan. Nah, yang penting lagi adalah period sama startnya harus diubah ini ya. Dan ini jamnya juga harus berbeda ya. Start itu lebih awal daripada yang end. Ada yang mungkin kebalik juga ada. Jadi startnya, tapi kan ya nggak mungkin juga masa diperiksanya jam 9 pagi selesai jam 7 pagi kan ya nggak mungkin kan ya. Itu hal yang mustahil ya. Nah, ini makanya ini perhatikan. Misal ini saya ganti tanggal 21, ini tanggal 21, jamnya harus tetap ya, jamnya tetap saja. Kemudian, nah ini location ya. Location ini harus kita definisikan dulu ya, karena ini pakai yang existing, apa yang kita existing saja. Kemudian untuk conditionnya ya diagnosisnya tidak akan saya ubah ya, sama seperti ini untuk conditionnya ya, karena kita pakai discharge diagnosis ya, dengan apa namanya eh, diagnosis yang sudah ada di pilot. Kemudian ini rank 1, rank 2 kita sesuai samakan dengan ini. Tapi kalau kita sesuaikan, kalau nanti kita production ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang penting kita memahami dulu secara struktur di bundle itu sendiri. Ya, kemudian untuk status history ya karena ini uniknya kalau di bundle itu status historinya itu arrive, in progress sama finish itu dalam satu rumah gitu ya. Makanya ini harus kita ganti juga ya. Ini tanggal 21, tanggal 21, kemudian arrive-nya ini tanggal 31, 21, tanggal 21, ini tanggal 21 ya. Ingat ini adalah untuk pasien rawat jalan. Ini kedatangannya dia jam 7, mungkin saat masuk akan diperiksa di jam 8 ya. Dia diperiksa sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Setelah selesai ya, itu jam 9 ya. Ini jam 9 ya, startnya jam 9, selesai jam 9. Ini penting juga. Ini sudah ada validasinya, tidak boleh salah menempatkan tanggalnya. Disclaimer dari saya. Kemudian untuk service provider disesuaikan dengan organization ID yang dapat di portal Satu Sehat yang didaftarkan itu ada kan, dapat client ID, client bernama organization ID. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan condition ya, terkait dengan kondisinya ini juga harus ada dan diagnosisnya ya gunakan ICD-10 ya, gunakan ICD-10. Nah ini saya ganti ini punyanya pasien satu sebetulnya ya. Pasien satu ya. Ini pasien satu, pasien satu. Tanggal kunjungannya dari apa ini ya? Yes. Intinya saya ganti aja tanggal 21 bulan September 2023 ya. Nah, ini sama ya.
Untuk yang selanjutnya, ya untuk yang selanjutnya adalah untuk kondisinya berikutnya. Ya, ini sama ya, kunjungan pasien 1 tanggal 21 September 2023. Oke, ini kita paste. Ini kemudian kita isi di pasien 1 gitu ya. Oke, ini menggunakan encounter diagnosis. Ini diagnosisnya A1. Kemudian, oke, ini sepertinya sudah, kita cek lagi. Kalau sudah, kita tinggal pastekan ya, kita pastekan di postman collection kita tadi untuk pelletnya. Oke, kita pelletnya kita pastekan. Sebentar saya terkait dengan bentar-bentar, saya tadi mau ke postman collection-nya ya. Maaf, maaf. Oke, ini ya sudah saya pastikan di sini, sudah stabil di postman collection-nya. Namun yang terpenting di sini, kalau sudah kita pastikan di sini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek environment-nya ya, sudah tercentang. Contohnya kalau sudah tercentang itu, di sini environment-nya sudah terpilih ya, environment-nya itu development di sini nih ya, environment-nya ini ada centangnya ini berarti sudah terpilih. Ini kalau ini belum ada centangnya yang aktif ini belum terpilih. Nah, kita yang pertama adalah melakukan generate token dulu ya. Apa ya, kita lakukan generate token. Generate token dulu. Kemudian kita set. Nah, ini sudah sukses untuk development-nya. Kemudian yang selanjutnya kita kembali ke pilot untuk encounter dan kondisinya. Nah, ini coba kita send bareng-bareng. Nah, ini butuh ketelitian soalnya. Kalau nggak teliti pasti ada error nanti. Oke, kita coba send. Send. Nah, bisa ternyata. Ya ini. Nah, ini bisa ya. Karena butuh ketelitian. Ya, responnya nanti dia ada 3. Kenapa ada 3? Ya karena kita ngepost ke 3 resource. Ya, 1 encounter, 1 condition, dan 2 condition. Condition 1 dan condition 2. Nah, makanya responnya ada 3. Mana yang disimpan? Nah, ini ada apa namanya? Ada apa ya istilahnya? Encounter ID-nya. Di sini encounter ID-nya, ini condition ID-nya, kemudian ini adalah condition ID-nya. Condition ID 1, condition ID 2. Nah, apakah ini masuk? Ya, apakah ini masuk? Ini kita lihat tanggal 3, tanggal 13 ya, karena development. Coba kita cek di terus kita cek di monitoring untuk pengirimannya ya, untuk pengiriman development-nya ya. Apakah yang saya post itu benar-benar sudah masuk, tapi ini rekan-rekan di sini tidak bisa mengaksesnya ya, karena ini terbatas. Ini saya contohkan saja. Nanti kalau rekan-rekan di sini ada yang ingin mengkonfirmasi saya berhasil atau belum untuk encounter trade-nya, bisa konfirmasi ke saya ya. Mungkin saya bantu cekkan sudah terkirim atau belum. Kadang kan rekan-rekan itu akan mantap kalau sudah ada bukti pengirimannya gitu. Kalau sudah sukses tapi buktinya nggak kelihatan kan mungkin bingung. Nah ini coba saya contohkan. Nah ini contoh encounter. Coba tadi saya lihat di postman-nya tanggal 13, saya filter di tanggal 13, yang ini juga tanggal 13. Kita terapkan di sini. Coba kita cari dulu ya. Oke, nah ini udah ada beberapa ini yang mengirimkan ya, coba ke development. Apakah ada di Karyati? Tapi ini memang tidak real time sih ya, jadi mungkin ada jeda.
ada jeda untuk proses posnya. Oh, ini ada ya Karyadi. Nah, saya pakainya Karyadi ya. Kita klik di sini untuk encounternya sama apa enggak ya, kita cek di sini 033. Kita cek di postman-nya, saya tinggi mana? Oh iya ini. Nah, ya ini EBF 033. Nah, sama ya, berarti sama untuk apa namanya? Untuk encounter-nya. Oh, berarti sudah benar. Berarti sudah benar terkirim ya. Tadi ini adalah rawat jalan. Kemudian kondisinya harusnya yang masuk di sini adalah 2 ya, bukan 1. Kalau ini 1 berarti salah ya. Coba cek kondisinya. Di tanggal 13 dan ini di tanggal 13 kita terapkan di sini. Ini terbatas, nanti tidak apa-apa ya. Kalau yang ingin coba, oh saya sudah masuk atau belum datanya, bisa konfirmasi ke sini. Oke, yang ini kita cek LS Karyadi. Nah, ini ada 2. Ya, kita cek ya, apakah benar 1632C, maaf, oh ya, 1632C dan A012. Kalau encounter-nya sih sama ya, harusnya kondisinya juga sama. Coba kita cek, kita buktikan. Nah, ini. Nah, A012 untuk apa namanya, kondisinya 1, yang satunya adalah 1632C. Coba sama enggak? Nah, sama. Berarti sudah benar ya. Secara ICD-nya juga harus benar. Ini harus apa namanya, sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi tidak boleh diisi tidak sesuai dengan kondisi pasien. Jadi sesuai dengan standar dari ICD. Jadi ini mungkin memang masih awal ya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan pengiriman satu encounter dengan 2 condition dengan metode bundle. Bundle itu bukan bundle yang itu, tapi bundlenya bundling lah dengan metode bundling. Oke, itu adalah tadi contoh collection terkait dan pengiriman dari satu sehat di bundle. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, kita lanjutkan di materi. Ya, nanti setelah ini baru kita ke tanya jawab. Nah, saya ingin menyampaikan tipsnya, mencapai tips kita mengurangi maksimum limit di pengiriman satu sehat. Dengan, waduh, saya terbatas dengan limitnya ini, saya apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kita lakukan pemetaan lokasi dulu, location, oh ya, organization, organization itu ID-nya kita simpan dulu di database, ya, kita save dulu di database. Jadi tidak ngepost saat mengirim, ya itu akan apa ya, istilahnya akan membuat rate limitnya itu habis. Tapi kalau kita di awal dulu ya, sebelum proses pengiriman, kita location kan pasti ada di masing-masing pas kita cari dulu ID lokasinya, create dulu ID location-nya ya, kita simpan di database, kita tambahkan satu field, misal gedung poli anak gitu ya, poli anak, kemudian poli dalam gitu ya. Kita simpan dulu ID lokasinya ke dalam satu lokasi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kedua, pengambilan data pasien lama dan menyimpan di IHS number. Jadi IHS number-nya di sini harus kita simpan dulu di basis data atau di database kita. Jadi pasien kan punya nomor rekam medisnya. Kita sisipkan satu field di dalam database kita ya, biar atau mungkin monggo tekniknya mau seperti apa, intinya saat memanggil dengan NIK tersebut IHS number-nya itu sudah ready. Jadi tidak perlu kita request dulu ke satu sehat ya, baru kita melakukan proses pengiriman. Nanti akan double
double akses ya. Jadi istilahnya akan double request. Makanya kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu datanya disimpan di basis data. Kemudian ketiga, pengambilan data nakes. Data nakes juga harus kita simpan dulu di database ya, terkait dengan ID nakesnya, ID partitionernya. Nah, kalau untuk data ini ya, yang harus kita perhatikan adalah saat kita menyimpan harus benar-benar itu adalah milik ID pasien tersebut dan atau ID nakes tersebut. Itu yang penting harus kita ketahui gitu ya. Karena nanti jika secara data itu tidak benar ya, nanti pengiriman datanya secara proses juga tidak benar. Kemudian kembalian dari respon, respon dari postingnya, post yang sudah kita kirim itu harus kita simpan juga di basis data, di database ya. Karena itu nanti suatu saat akan dibutuhkan lagi. Jangan sudah kita ngepost sudah berhasil, nah suatu saat kita mau ambil lagi akan harus mencari lagi. Kalau kita sudah simpan secara kunjungannya, kalau ibarat kita membuat kunjungan pasien itu kan ada ID kunjungannya. Nah, saat menyambung ID kunjungan juga simpanlah untuk respon dari posting yang kita lakukan ya. Karena nanti contohnya encounter itu nanti akan dipakai di resource-resource yang lain ya. Jadi berurutan, memang itu tidak bisa. Misal kita mau mengirim resep ya, tidak ada kunjungan ya tidak bisa lah, itu resepnya siapa gitu ya. Jadi harus ada encounter. Jadi misal kita fokusnya di resep atau di observation atau di TTV, tetap ada erat kaitannya dengan kunjungan. Nah, ini yang penting harus kita perhatikan bersama. Kemudian yang keempat tadi tipsnya adalah menggunakan metode bundle. Dengan menggunakan metode bundle itu kita akan lebih mudah ya untuk meminimalisir rate limit yang terbatas itu ya. Karena sebetulnya dari rekan-rekan di satu sehat di DTO itu mengapa ada limitnya ya, karena untuk mengamankan secara security-nya dari satu sehat sendiri adalah jadi kita harus mengimbangi dari proses pengiriman tersebut. Kemudian yang selanjutnya kesimpulannya, kesimpulan sudah mau selesai ini ya, nanti kita akan masuk ke sharing. Jadi kesimpulannya sebetulnya teknik pengiriman bundle atau non bundle itu tergantung kenyamanan dan kemudahan Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua ya. Mau pakai bundle monggo, mau pakai parsial atau non bundle itu ya monggo. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak. Karena sebenarnya kenyamanan dan kemudahan. Nah, kalau dari pandangan kami dari karya kita sudah coba menggunakan bundle, ya kita nyaman gitu di situ ya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya baik itu pengiriman bundle maupun pengiriman non bundle atau parsial itu sama-sama bisa dikirimkan. Ya, tidak parsial itu anak emas lah, saya bisa ngirim atau bisa masuk semua datanya gitu ya. Atau yang di bundle itu anak emas, tidak, semua sama setara antara pengiriman bundle dan pengiriman non bundle. Nah itu ya ada dua hal itu yang sebenarnya harus kita ketahui bersama terkait dengan kenapa kita harus menggunakan bundle, kenapa kita tidak menggunakan kita harus menggunakan bundle atau kenapa kita harus menggunakan parsial itu sesuai dengan sesuai dengan kondisi yang ada atau kenyamanan dari masing-masing rekan-rekan yang ada di sini ya. Mau pakai bundle monggo, mau pakai parsial ya monggo gitu ya. Jadi itu semua adalah style. Apakah yang bundle yang parsial nggak diterima? Diterima gitu ya. Tidak ada yang tidak diterima. Yang parsial juga diterima gitu ya. Jadi semua diterima dengan baik ya. Jadi tergantung kenyamanan dan kemudahan dari Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini.
Kemudian eh, nah, ini saya coba share kontak saya ya. Di grup petir juga ada. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin curhat gitu ya terkait dengan pengiriman, kendala pengiriman. Setelah saya bisa membantu, akan saya bantu. Ini adalah kontak saya. Semoga nanti bisa mencerahkan ini dengan apa yang saya sampaikan ini. Jika masih belum tercerahkan, silakan nanti bisa berdiskusi setelah ini dan apa sebetulnya satu set itu tidaklah sulit ya kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti terkait dengan resource yang ada di satu sehat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih pada kesempatan seni hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo. Langsung saja ya, ini saya selaku yang speakernya dan selaku moderator. Silakan tadi dari ini Pak Febi yang raise hand dulu mungkin. Silakan bisa open mic, ya perkenalkan siapa dan dari mana. Febi, Febri ya, Febri. Silakan. Halo, selamat sore, selamat siang, Mas. Ya, selamat sore Nah, menjelang siang. Saat ya, kembali ya. perkenalkan, saya Febri dari Rumah Sakit Wiramedika Karawang, walaupun asli saya juga dari Semarang. Nah, langsung aja mau tanya, untuk pengiriman bundle, itu satu pengiriman hanya untuk satu pasien atau bisa untuk beberapa pasien ya? Jadi misalkan pasien A, B, C itu baik encounter maupun observation dan lain-lain itu bisa dikirim dalam sekali kirim gitu. Yang kedua, jika sudah production, gimana cara ngeceknya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Febri ya. Biar saya tidak lupa langsung saya jawab aja ya. Untuk yang pertama, untuk bundle ini hanya untuk satu pasien, Mas. Ya, jadi bayangkan saja kalau ini lebih dari satu pasien itu satu pasien aja tadi encounter condition aja 217 baris. Jadi ini hanya untuk satu pasien. Jadi misal ada pengiriman pasien lagi, maka bundle satu lagi seperti itu. Jadi bundle itu ibarat kayak satu kali pemeriksaan pasien itu dari mulai dia kehadiran sampai nanti sebenarnya ke pemeriksaan penunjang sampai ke radiologi ke laboratorium ya nanti dia adalah satu kesatuan seperti itu. Gitu Mas Febri. Jadi satu pasien saja. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Yang Ya. kedua, Kemudian yang tadi yang kedua apa ini? Ngecek production itu seperti apa Mas? itu tadi kan sudah dicontohkan untuk bagaimana cara ngecek kalau sudah ngirim Oh, datanya. Nah, itu kan untuk yang develop ya. Nah, kalau yang production, iya. soalnya saya ngecek di ini dashboardnya itu kok nggak real time gitu. Oh iya. Terima Ya, kasih. ya terima kasih. Sudah sampai encounter kondisinya sudah production ya Mas? Iya, sudah ini. Wes, mantap. Tapi parsial ya, nggak pakai bundle ya? Pakai bundle juga. Oh, pakai bundle ya? Iya, heeh. Iya. Mudah ya pakai bundle ya? Ya lumayan. Lumayan. Iya. Benar Ya, harus teliti kalau itu tadi intinya. betul, harus teliti benar-benar. Ini baru encounter sama condition ya, belum dengan tadi yang ada 5 macam itu harus benar-benar teliti itu terkait dengan itu. Yang untuk kedua, untuk ngeceknya itu sebetulnya ada dashboardnya ya Mas ya untuk yang production. Tapi memang itu masih limited access dan apa ya istilahnya belum bisa kita melihatnya karena bersifat terbatas. Ya. Tapi setidaknya sebetulnya untuk sebetulnya harapannya nanti bisa masuk ke portal yang di satu siap itu ya Mas Lutfi ya karena kami pun juga mengalami kendala yang sama gitu kalau mau ngecek itu udah tahu bagus atau belum ya kita hanya cek total dari yang kita kirimkan berapa yang gagal berapa itu kita punya monitoring secara internal sebetulnya kita buat monitoring terkait dengan pengirimannya jadi yang sukses berapa, yang gagal berapa, kemudian yang pending berapa, ya, yang mungkin datanya tidak lengkap berapa, itu kita
punya monitoring sendiri. Nah, itu hanya dari sisi total sebetulnya. Tapi kalau secara production ya harapannya nanti bisa apa namanya bisa kita lihat seperti development tadi gitu. Gitu ya Mas Febri ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Siap, Selamat siap, tetap siang. semangat. Jadi, selamat Ya, siang. siap. Terima Baik, kasih. yang selanjutnya dari Tio ya, Pak Tio atau Bu Tio ini ya dari Aulia Hospital Pekalongan. Silakan bisa open mic. Ya, selamat siang. Terima kasih. Halo, halo, dengar suara saya, Pak? Mas? Ya, halo, masuk ya. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Izin mau tanya, Mas, terkait tadi ada waktu start history ya, start, in progress, sama finish. Itu kalau di BPJS kan tas ID 3, 4, 5, 6. Nah, apakah kira-kira konsepnya seperti itu juga, Mas? Kemudian tadi menyambung dari pertanyaan yang dari teman Kerawang tadi, mungkin bisa teman-teman Pak Yosep atau Pak Dodi menyampaikan ke DTO, kayak kalau di BPJS kan kalau kita berhasil bikin SEP bisa kita cek di Viclaim. Kalau kita berhasil tas ID 3, 4, 5, 6, 7 kita bisa lihat di web service-nya gitu loh. Mungkin itu aja sih. Tapi yang pertanyaan nomor 1 tadi sih Mas, yang history waktu tadi ya, start, in progress sama finish, apakah konsepnya seperti yang di BPJS itu juga? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio ya dari Aulia Hospital Pekalongan. Oh, untuk saat ini sebelum saya jawab, untuk saat ini sudah production kah? Masih development, Mas? Oh, ada kendala apa untuk productionnya? Masih ubur-uburan RME di Simeres, Mas, belum sempat megang. Oh gitu, semangat ya. Oke, baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama tadi. Apakah sebetulnya arrive, in progress sama finish ya itu sebetulnya secara konsep ya sama gitu ya. Kalau kita pasti mungkin ada hadir di rekan-rekan BPJS di sini. Intinya kan sebetulnya kita ingin istilahnya mengetahui ya pasien itu datangnya kapan, kemudian dia menunggunya berapa lama sampai dia diperiksanya itu kapan, selesainya kapan, sampai selesai pemeriksaan itu kapan itu termonitor gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di dashboard nanti itu ada hubungannya dengan waktu tunggu layanan. Kemarin pernah sempat ditampilkan juga. Jadi secara konsep itu sebetulnya terkait dengan status history itu memang sama. Tapi ini khusus untuk bundle ya. Sebenarnya kalau untuk real time secara non bundle atau parsial itu pun juga konsepnya juga seperti itu juga Pak dari mana tadi ya Pak Teo ya. Pak Teo. Itu sebenarnya konsepnya sama. Cuman memang untuk saat ini sebenarnya juga BPJS juga sudah menggunakan yang terbaru juga sudah menggunakan Fire gitu ya. Secara resource itu ya sama gitu ya. Tapi bagaimana secara konsepnya itu saya sampaikan tadi, intinya di satu set itu ingin mengetahui kapan pasien itu datang, kapan pasien itu menunggu, kapan itu diperiksa sampai pasien selesai itu butuh waktu berapa menit ya, berapa jam. Itu yang kalau di BPJS kan sampai ada yang proses menunggu resep. Ini juga sama nanti setelah selesai periksa. Apakah setelah periksa itu sampai diperiksa saja sampai mendapatkan resep. Dan itu secara konsepnya ada. Kalau secara penerapannya harusnya selesai semua, pasien sudah pulang. Kalau di kami kita namakan sudah sampai pada rencana tidak lanjut di pasien pulang, seperti itu Pak Tio. Jadi kalau boleh nggak saya simpulkan Mas, berarti kalau yang tadi, kalau di condition tadi waktu waktu finish tadi itu, apakah waktu selesai diperiksa oleh dokter atau dia selesai di kasir atau selesai di farmasi, kira-kira seperti itu. Kalau di Karyadi sendiri seperti apa Mas? Kalau di kami ya selesai benar-benar pulang, sudah ada rencana tidak lanjut pasien, benar-benar sudah selesai pemeriksaan, sudah ibaratnya kayak close bill istilahnya, close bill. Waktu close bill ya. Betul, siap. close bill.
Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan itu ya, mencari yang sudah dikirim. Sebetulnya secara resource itu ada, kita nge-get encounter kita tuh ada secara service ya. Cuman memang kamu kan lebih efektif, mungkin kita bisa punya dashboardnya kita gitu ya, kita kirimkan. Mungkin kalau hari ini atau siang ini dari teman-teman DTO ada yang mungkin join juga, mungkin kalau tidak nanti coba saya bantu sampaikan ya. Kalau setelah development tadi kan kita sudah ada, kalau secara production itu kita bisa nyarinya gimana, itu nanti biar bisa kita sampaikan. Itu kita juga pernah kita sampaikan seperti itu, tapi kan itu masih bersifat terbaru. Nanti dalam bentuk dashboardnya itu secara kunjungan, secara count atau seperti apa, itu nanti bisa kita lihat. Kalau sebetulnya portal RME-nya itu sudah ada, Pak Theo. Jadi tapi belum disampaikan secara luas. Jadi sebetulnya ada yang namanya portal RME. Portal RME itu apa? Itu pengiriman seluruh vaskes, tapi syaratnya sudah informed consent. Pasien itu sudah setuju, baru bisa data itu diakses di vaskes yang akan pasien itu kunjungi. Itu ada sudah sebetulnya, tapi belum menyeluruh ya. Belum semua vaskes bisa mendapatkan akses tersebut, termasuk sebetulnya pasien di satu set mobile. Kalau kita buka saat ini ada, itu sudah hanya di rumah sakit di wilayah Jakarta yang saat ini masih piloting ya, termasuk ini yang hadir ini ya, yang tiba-tiba kok resen ini nanti tanya apa juga saya tidak tahu. Di rumah sakit PON itu sudah satu set mobilnya sudah kita bisa melihat secara historinya ya, pasien itu bisa melihat. Jadi jika nanti kita production, usahakan data yang kita kirimkan benar-benar real time ya. Real time dalam arti sesuai dengan data yang ada di vaskes kita, karena nanti pasien akan kritis mengamati, loh saya tuh tidak sakit ini kok tiba-tiba diagnosisnya ini gitu ya, kalau saya udah pas periksa di sini kok datanya tidak sama gitu. Nah itu harus sesuai seperti itu Pak Tina. Diharapkan ditunggu saja, nanti vaskes yang nanti pasti akan kebagian gitu ya, karena satu set ini malah untuk seluruh vaskes yang ada di Indonesia gitu Pak Tio. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Baik, yang selanjutnya dari Pak Anshari SHT. Silahkan. Ya, selamat sore Pak Yosep. Ya, selamat sore. Pak, ini mumpung ada acara diskusi ini, saya mau loncat sedikit ke medication. Oh Di iya, medication itu medication. kalau saya baca di guide-nya itu kan medication sama medication request dikirim berbarengan ya, secara bundle, kalau tidak salah ya. Nah, itu medication itu kan kalau nggak salah daftar obat, master obat ya. Nah, misalkan dia berbarengan dikirim dengan UUID. Nah, medication request-nya ini kan ada reference ke medication request-nya, ada reference ke medication kan, UID-nya. Nah, misalkan yang medication-nya udah pernah dikirim dan udah pernah dapat respon ID dan disimpan. Nah, misalkan mau digunakan lagi, itu gimana ya Pak? Soalnya kan pilot yang di parsial sama yang di Bandung beda tuh. Kalau yang parsial merujuk ke encounter garis miring ID medication. Nah, kalau yang di bundle kan UUID gitu. Apa bisa diubah apa gimana ya kalau secara bundle? Misalnya udah data yang udah pernah dikirim medication mau dipakai lagi. Ya, itu aja sih. Baik, terima kasih. Sudah production Pak? Yang ini masih lagi Development. dibikin pilotnya ya. Oh, enggak apa-apa ya. Dari vaskes mana ini? Ini vendor RSUD Cilengsi. Oh, dari vendor RSUD Cilengsi. Oke. Jadi kalau di awal sudah terlanjur parsial, ya selanjutnya parsial. Karena yang sudah dikirim itu, karena ini kan secara pilotnya berbeda ya. Jadi kalau sudah parsial, kalau nanti dari awal dia sudah bundle ya bisa dikirimkan secara bundle. Seperti itu Pak. Karena secara pilot itu sudah berbeda. Jadi itu Pak Anhari. Oh, Jadi oke. tidak bisa, misal sudah ngirim apa namanya, karena ini kan kalau secara pilotnya itu kan menggunakan UUID generator ya. Tapi mungkin kalau itu yang mungkin saya pahami ya, karena biasanya kalau kita ngirim itu ya satu paket gitu ya, tidak bisa parsial seperti itu. Jadi kesimpulannya gini ya Pak ya,
Misalnya medication-nya UID-nya 123. Nah, kita ada medication request reference ke 123. Nanti yang berikutnya medication request yang lain di pasien yang lain, UID 123 itu bisa kita pakai lagi. Oke, sebetulnya ya saya belum pernah mencoba ya. Jujur saya belum pernah mencoba karena biasanya pellet yang kita pakai adalah pellet yang sesuai dengan yang ada di postman collection. Nah, saya belum pernah mencoba jika medication itu sudah dikirim, kemudian reference encounter-nya, reference medication itu kita sisipkan itu bisa atau tidak, saya belum pernah coba. Coba saja mungkin ya. Karena kalau yang kita lakukan ya kalau memang udah bandel ya dari medication sampai dispense ya itu ya kita bandel gitu, tidak yang medication itu kita parsial, kemudian medication request-nya itu kita bandel sampai seterusnya ya. Itu apa namanya terkait dengan pengalaman kami gitu ya. Itu kan dicoba saja ya. Ini secara resource-nya apa namanya kita belum mencoba kalau udah ada parsial dikirimkan ke bandel gitu. Kalau kita bandel ya bandel, parsial gitu Pak Hari. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama. Baik, ini tadi dari Mas Fauzan ini yang dari Rumah Sakit PON tadi antri. Silakan Mas Fauzan. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, ini ahlinya juga ini dari Rumah Sakit Vertikal ini. Ya, kebetulan di tempat saya parsial. Ya, alasan parsial terjebak sama memang dikirim dulu, apa namanya, kita dikasih tahu dulu dan dikasih aturan baru di akhir. Ternyata banyak aturan, ada limit, dan kalau kita tahu dari awal memang ada limit ya kita pasti bandel gitu. Karena lebih seperti dikatakan Mas Yo, memang bandel itu lebih efisien, sangat efisien. Pasien selesai, kumpulin data, kirim, selesai, tutup mata, udah selesai. Yang jadi pertanyaan saya Mas Yo, saya juga menarik nih. Misalkan pasien udah dikirim secara datanya, ternyata ada update di sistem rumah sakit, misalkan dibatalin, bukan dibatalin ya, lebih ke arah si pasien ini misalkan ada diagnosa yang lupa dimasukkan sama petugas rekam medis ataupun dokternya gitu. Kan dia diedit nih datanya. Nah, selanjutnya bagaimana Mas Yo untuk melakukan update ya? Mungkin dari tadi juga saya belum mendengar teman-teman yang bertanya di situ. Atau memang ya sudah gitu. Kalau sudah diselesaikan, misalkan di SIM RS ya di lock aja, nggak boleh diedit gitu. Atau bagaimana? Saya juga penasaran nih, soalnya kayaknya lebih menguntungkan sebenarnya ketika menguntungkan bundle. Terima kasih. Wah, Mas Fauzan ini sebetulnya tahu tapi jadi tanya. Iya, sebenarnya gini Mas Fauzan, secara konsep kalau di pellet bandel itu hanya ada pos, tidak ada put. Kalau saya lihat ya, tidak tahu nih teman-teman mungkin kalau ada di sini bisa ditunjukkan ya, atau patch-nya. Tapi untuk saat ini kenapa kita tidak menggunakan atau patch? Ya, karena yang kita kirim sebetulnya adalah data-data yang sudah final line. Jadi sangat ya ibarat prosentase update-nya itu perubahannya itu sangat ya minim gitu ya. Tapi sebetulnya bisa digunakan teknik untuk put dari, kan kita sudah nyimpan apa namanya ID atau UID respon dari ID-nya encounter condition 1 sama condition 2 kan sudah kita simpan nih di dalam basis data kita. Mana yang akan kita put ya, kita panggil lagi saja. Misal diagnosisnya yang harusnya flu jadi batuk, itu tinggal di put yang di encounter itu kemudian diganti flu jadi batuk. Gitu mungkin Mas Fauzan. Oh baik Mas, jadi maksudnya saya lebih saran sih, aku nggak tahu nih kejadiannya, apakah patch bisa, karena lebih efisien patch kalau dibandingkan put kan, karena kita cuman ngubah apa yang objek yang dirubah itu lebih kecil lagi. Jadi mungkin sebagai saran juga buat teman-teman yang lain Mas Yo. Jadi kalau memang siap untuk menggunakan bundle itu lebih baik benar-benar data pasien yang sudah selesai. Jadi kita tekankan ke situ. Jadi teman-teman jadi nggak ada PR-PR lagi nih ngupdate. Nggak ribet ya. Maksudnya
biar teman-teman itu juga yang udah selesai nih. Toh saya memberikan bocoran juga data yang udah masuk ke Satu Sehat Mobile itu yang statusnya juga udah finish saja. Jadi sebenarnya percuma misalkan kayak kami nih parsial nih, kita udah kirim saat pasien berkunjung kan nyampe terus in progress nih. Ini Satu Sehat Mobile juga belum muncul. Karena yang benar-benar yang sudah dimunculkan nanti statusnya kalau udah finish baru mereka dimunculkan. Jadi sebenarnya sama aja. Kita kalau yang yang misalkan parsial ya tetap aja kita ngisi satu-satu selesai kita kirim lagi baru diupdate. Teman-teman bandel kan misalkan pasien saat udah dipulangkan langsung kirim semua ya bareng-bareng juga di Satu Sehat Mobile-nya. Jadi nggak terlalu ngefek. Ngomongin seperti yang dikatakan Mas Yosep itu mau dikirim parsial bundle itu sama aja, nggak ada benar nggak ada salah, tinggal senyamannya teman-teman. Dan dipastikan kalau bundle saya rasa saya saran juga buat teman-teman untuk data pasien yang benar-benar sudah pulang dan selesai, karena biar nggak ada PR sama sekali, enak itu. Terima kasih Mas Yo. Iya betul. Terima kasih Mas Fauzan ya. Ini salah satu rumah sakit vertikal yang sering piloting dan sering ketemu dengan saya gitu ya. Apalagi di akhir-akhir ini kita ketemu tuh mungkin 1 bulan kayak kita satu kantor ya Mas Fauzan ya. Lebih sering ketemu Mas Fauzan daripada rekan-rekan saya di rumah sakit. Ya betul sekali ya. Mungkin memang benar harus kita tekankan bahwa pengiriman bundle itu benar-benar pengiriman data yang final ya. Usahakan benar-benar sudah finish, tapi ya, ya mungkin dalam tanda kutip harapan dari Satu Sehat sebetulnya adalah data yang real time. Tapi karena kita melihat kondisi di lapangan, ya, ini saya berlaku bukan sebagai DTO, bukan sebagai Kemenkes, tapi sebagai Vaskes. Ya. Kita tahu sendiri bahwa kondisi kita di lapangan terkait dengan klaim yang terjadi di masing-masing Vaskes kita tidak bisa H+ hari H maupun paling H+1 itu juga jarang gitu ya. Paling rata-rata itu H+3. H+3 atau mungkin ada yang mungkin H+5 tergantung jumlah pasien. Nah itu bisa disesuaikan dengan kondisi finalnya yang dikirimkan biar tidak ribet dalam proses pengirimannya. Nah kemudian terkait dengan patch itu memang benar ya lebih simple patch-nya. Cuman memang kalau kita lihat dari beberapa research itu ada yang ada patch-nya, ada yang tidak ada patch-nya, adanya put ya. Sesuai dengan kondisi lah di pilotnya itu. Gitu ya Mas Fauzan ya. Betul Mas. Makanya saya tadi saya bilang patch lebih efisien karena saya sendiri juga belum nyoba patch nih di beberapa kondisi ini. Jadi ya kalau itu udah kita kita balikin aja, kita coba bersama-sama. Saya juga belum meraba-raba banyak. Mantap. Itu ada lagi Mas Fauzan? Cukup Mas, sangat bagus ya. Siap. Terima kasih Mas Fauzan ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya ya dari Mas Indra RSIA Amanah Probolinggo. Probolinggo itu yang Jawa Timur atau yang Jawa Tengah ya? Jawa Timur Mas. Oh Jawa Timur, oke, monggo Mas. Selamat sore Mas Yosep. Ya selamat sore. Izin tanya Mas, ini kan saya sudah melakukan develop, sudah proses running gitu Mas ya. Setelah dicoba ternyata di sini tuh banyak pasien anak kecil yang tidak memiliki identitas NIK gitu Mas. Itu prosesnya bagaimana? Seperti itu. Itu aja pertanyaannya? Oke, sementara itu. Oh baik, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya ada resource untuk kita bisa membuat atau create untuk bayi baru lahir. Ya, resource-nya sudah tahu belum ya? Belum tahu ya Mas ya resource di mana ya terkait dengan itu ya? Nggih, masih belum. Oh belum tahu. Oke, coba saya. Oke, saya coba izin share screen lagi ya. Lokasinya sebetulnya ada di kok hilang. Nah ini. Sudah terlihat ya share screen saya ya Mas Aulia ya, dan rekan-rekan yang lain ya, terlihat? Sudah terlihat. Nah, di lokasinya itu ada di sini di collection 1 ya.
di resource, ya, di yang paling bawah pasien, ya, di pasien ini. Ya. Di pasien ini udah beberapa teknik ya, kita bisa mencari teknik, kemudian by search nick ibu, kemudian search dengan 3 parameter dengan ID, dan kita sebetulnya bisa nge-create NIK jika NIK tersebut memang tidak ditemukan di Satu Sehat. Sudah ada fiturnya, sudah ada fasilitasnya, ya. Termasuk kita bisa membuat untuk yang bayi baru lahir. Ini juga ada. Tapi based on-nya adalah NIK dari ibu. Nah, di sini bodinya seperti ini ya. Secara parameter isinya ini bisa dibuka nanti di apa? Ya, di sini ya Mas Aul ya, terkait dengan collection untuk kita nge-create bayi baru lahir, yaitu newborn ini ya, create dengan menggunakan NIK ibu. Berapa parameter di sini sudah ada semua. Tinggal ini dibuat, parameternya apa, kemudian di post. Ya, ini masih menggunakan NIK ibu. Ya, karena kalau kita mungkin di rumah sakit kan juga sama. Kita kalau apa untuk bayi baru lahir kan bisa menggunakan NIK dari ibu. Sudah ada di sini, Mas Aulia. Izin tanya lagi Mas. Oh ya, Nah, silakan. kalau seumpamanya sudah di create untuk yang newborn itu kan nantinya menggunakan NIK ibu. Iya. Yang menjadi apa namanya perbedaan antara dia adalah pasien ibu atau dia adalah pasien anaknya dari ibu itu di mana yang di bundle-nya? Di bundle. Iya, kalau nantinya menggunakan bundle. Oke, jadi kan secara pengirimannya sebetulnya kan kalau kita nge-create apa namanya create by mother itu yang NIK itu, nanti kan kita akan mendapatkan kembalian IHS number, ya, kembalian IHS number. Jadi secara pencariannya juga berbeda nanti. Ini kan sudah ada nih. Yang ini pencarian NIK, yang tadi kan terus apa bedanya? Oh, sama-sama NIK-nya ibu gitu kan? Betul kan? Iya, iya. Nah, di sini sudah dibedakan untuk get-nya. Get search NIK sama get bayi search NIK ibu. Sudah dibedakan di sini. Ini pembedanya. Gitu ya Mas Aulia. Siap, paham. Ya, gitu. Jadi udah ada resource-nya di sini. Cuman saya pun sebetulnya secara implementasinya ya saat ini untuk bayi baru lahir memang belum kita kirimkan ya karena kondisi pasien kami secara real juga cukup tinggi gitu ya. Jadi ini yang sedang kita akan kirimkan juga terkait dengan jika NIK tidak ketemu kemudian newborn ya ini nanti akan kita sisipkan di resource yang kita buat. Seperti itu ya Mas Aulia ya. Siap Mas. Terima kasih Mas Sip, Yosep. sama-sama. Kemudian, oh ya, informasi terbaru limitnya sudah dinaikkan, ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sejak kemarin limitnya sudah naik 200 per menit. Kalau cuma encounter sama condition, saya kira turah-turah gitu ya, cukup lah istilahnya. Tapi kalau sudah sampai ke resource selanjutnya pasti akan kurang. Oke, ini juga sudah dijawab oleh Mas Fauzan. Terima kasih dijawab. Jadi untuk pengajuan ke tahap production itu minimal harus sampai modul apa ya? Ya, sampai modul 1 ya Bapak Ibu terkait dengan atau use case 1 ya, encounter dan condition ya untuk syarat bisa masuk ke production. Yang penting sudah mendaftar di portal Satu Sehat ya, nanti verifikasinya ya mohon bersabar ya karena verifikasinya juga cukup lama karena banyak sekali ya vaskes yang mendaftar dan secara verifikasinya juga benar-benar ketat, tidak asal di-approve ya istilahnya seperti itu, tapi harus bersabar untuk itu. Ini saya kasih resource. Oh iya, saya tadi lupa menampilkan ya untuk view ID untuk apa namanya developernya ya. Saya share screen. Ya. Mungkin biar tahu sekalian. Di sini kan orangnya canggih-canggih ya, bisa multi bahasa. Multi bahasa. Nah, ini saya contohkan. Ntar saya izin share screen lagi. Di mana lokasinya?
Ya, lokasinya di sini ya, di developer corner, diklik, di sini akan ada bahasanya, bahasa base, C#, Go, ya, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Rust, TypeScript, dan VB.NET ya. Para pengguna VB juga ada di sini. Kebetulan kami juga middle service-nya juga menggunakan VB. Bisa di sini sudah ada contoh-contohnya, PHP juga ada. Tadi terima kasih yang siapa tadi yang mau share ya untuk apa terkait dengan ya UID PHP. Di-share JSON-nya, JSON responnya ya buat diolah di sistem internal. Ya, nanti saya share untuk JSON-nya. Nanti share-nya mungkin di grup petir saja ya. Mungkin suatu saat bisa ada yang menggunakan lagi juga, silahkan gitu ya. Tinggal dirubah organization ID-nya, nanti organization ID-nya saya masking. Kemudian, nah ini berarti untuk pengiriman period arrive arrive start, arrive end sama dengan in progress start ya betul. In progress and finish start, dan finish start sama dengan finish end ya betul Pak Iqbal dari LS Pelabuhan Cirebon. Ya, materi nanti akan saya share ya, akan saya share di grup Petirs ya. Nanti silakan bisa di-download. Tahap encounter dan diagnosis yang video ini suruh ngirim ke email onboarding itu sehat. Kalau postman itu di bagian mana ya? Ya, kalau untuk pengiriman encounter dan kondisi ada postman-nya ya tadi di misal di parsial kita menggunakan yang pallet collection 1, misal kita yang bundle menggunakan pallet 2. Nah ini pallet postman, ada contoh pengiriman dengan PHP dan bb.net. Ada di postman-nya ya, bisa di generate ini. Benar Mas Fauzan, terima kasih. Ya, misalkan dikirimnya setelah 1 minggu. Ya sebenarnya sesuai dengan, sebenarnya kan lebih baik real time. Tapi kalau memang secara, kalau bundle tadi klaimnya belum selesai ya, belum bisa dikirimkan. Ya bundle 2 yang encounter condition of profession kan sukses, tapi pas conditionnya ada gagal. Ya itu harus itu ya, harus berhasil semua. Kalau satu gagal dia tidak bisa terkirim ya. Tidak bisa terkirim untuk datanya, jadi harus melakukan pengiriman ulang. Nah, kemudian mencoba menggunakan encounter parsial, mendapat respon seperti ini. Nah, ini coba untuk akses YouTube business rule ini untuk ID apa namanya, ID organisasinya harus dirubah ya, jangan sama dengan di Postman ya. Nah, ini coba dicek untuk apa ID organisasinya, biasanya belum diganti nih ID organisasinya, atau terkait dengan permission rules-nya partitioner atau pasien. Makanya kita harus menggunakan data dummy ya, data dummy pasien atau data partitioner pasien jika ingin mencoba-coba. Nah, kalau dari Postman kalau munculnya kayak gini biasanya itunya belum diganti apa namanya terkait dengan ID organisasinya belum diganti. Ya, itu. Jadi pesan errornya itu banyak ya, tidak hanya itu saja. Oke, kemudian, nah ini dari Pak Abi, Puskesmas Air Hitam. Apakah data yang diupdate dari bundle itu harus dikirim lagi dengan status final ya Pak? Tidak perlu. Ya, karena setting bundle itu dari diperiksa sampai final ya itu udah jadi satu paket ya. Karena yang ditanyakan oleh Mas Fauzan, kalau memang dia suatu saat ada perubahan ya di patch atau di put sesuai dengan ID encounter maupun condition yang dikirimkan. Jadi disesuaikan saja terkait dengan itu. Tapi tidak perlu kita mengirim status finalnya gitu ya, karena itu sudah jadi satu bundle dari arrive, in progress sampai final seperti itu. Apakah proses pengiriman bundle real time
atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di sini pengiriman bundle itu lagi di jalan. Baik, maaf Pak. Pengiriman bundle itu datanya ya memang data real time, tapi proses pengirimannya karena kita lihat tadi dari bundle itu kan ada arrive, in progress sampai finish, berarti yang dikirim adalah data final. Kalau mungkin yang real time itu adalah untuk pengiriman non bundle atau parsial. Jadi data yang dikirimkan ya data real time-nya pasien, tapi pengirimannya setelah pasien itu selesai diperiksa. Contoh dari kami tadi, pasien jika sudah data final claim, ya, itu yang kita kirimkan. Seperti itu Pak Puryono. Kalau mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya, nanti jika masih mungkin pas prakteknya ya, ada yang masalah atau kendala terkait dengan itu, nanti bisa sharing dengan kami baik di grup petir maupun di grupnya Telegram onboarding satu sehat juga ada gitu ya, atau di grupnya teknis di integrasi satu sehat juga ada di Telegramnya, bisa bergabung di sana. Bisa bergabung di sana, nanti diskusinya juga kita bisa diskusi di sana, atau mungkin Japri secara langsung jika ada kendala silakan. Jika saya bisa membantu akan saya bantu. Jika itu memang eskalasi ke teman-teman DTL satu sehat, akan coba kita bantu ke sana agar satu sehat ini bisa bersama-sama kita jalankan, bersama-sama kita sukseskan untuk transformasi digital Indonesia yang lebih baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pengurus dari Petirs. Siapa ini? Oh, Pak Dodi sudah muncul, Pak Parno juga sudah muncul. Seru Pak Dodi, Pak Parno hari ini. Ya, siap, luar biasa Mas. Ini 2 jam lebih nih dan Oh iya, 2 pesertanya jam, masih tetap maaf. banyak ini. Maaf, saya Masih sampai semangat. overtime ini. Pesertanya masih semangat soalnya. Ini masih 100 lebih yang stay. Biasanya Sudah Mas, dari saya. Cuman terima kasih. Ini aja cuma menyampaikan terima kasih bagi Mas Yosep nih sudah bersedia sharing ke teman-teman. Ini sangat bermanfaat Mas. Saya yakin ini jadi pencerahan baru bagi teman-teman yang akan melangkah ke satu sehat. Terus kami juga ingatkan nanti kita rencana bulan November ada rencana workshop lagi satu sehat bareng DTU dan DTU. Sudah di sharing ya itu linknya. Tetapi mohon maaf nanti kita akan sortir. Hanya kita ajak kuotanya kan terbatas ya. Jadi nanti kita akan pilih bagi teman-teman yang sudah siap dulu untuk production. Maksudnya yang bisa langsung production setelah workshop gitu. Terima kasih Pak Parno, Pak Terima kasih, Dodi, Mas. dan rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Banyak kalau ada kendala, Terima silakan kasih di Pak sharing. Ya, Terima kasih. Iya, terima kasih Ya, teman-teman. masih terima kasih Mas penerima Yosef. Ya, mari. Ya, sama-sama. di grup Ya, sukses bersama-sama. untuk semua.